ini kita memasuki insya Allah pada posisi hari ke-7 ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa yang kita lakukan minimal sekarang telah memberikan efek yang positif. Mungkin diri kita sekarang menjadi lebih sabar, diri kita menjadi lebih bisa menahan emosi, diri kita bisa menjadi lebih dermawan, diri kita menjadi lebih solid lagi, karena perjalanan puasa kita masih akan kita lalui. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankan saya di kesempatan sore hari ini mengangkat sebuah temanya ini seperti Pak Naib, yaitu syiar dan ghirah haji menuju takwa. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dan ibadah haji bagi seorang Muslim merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana rukun Islam yang kelima ini bagi kita seorang Muslim dan Muslimah diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, tentu dalam hal ini bagi mereka yang mampu. Sehingga di dalam ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian di ayat yang lain disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pelaksanaan ibadah haji ini terus terang di tahun 2020 ini banyak yang kemudian memberikan stressing tanda tanya. Artinya apakah diselenggarakan atau tidak. Kami selaku praktisi haji di provinsi senantiasa memberikan penguatan kepada seluruh jamaah haji bahwa insya Allah penyelenggaraan haji kita di tahun 2020 ini akan terselenggara. Dan itu pun kita akan menunggu nanti pengumuman dari yang resmi dari Kementerian Agama. Namun perasaan seperti ini ternyata ini yang dikatakan tadi, girohnya harus dikuatkan lagi Pak. Ini barangkali yang dimaksudkan Pak Naif ini ketika jamaah haji, mohon maaf untuk Provinsi Sulawesi Tenggara saya bicara ini, di tanggal ini itu yang baru melunasi sekitar 1.730 sekian. Berarti baru sekitar 80% dari per tanggal 29, karena hari ini saya mau mengupdate katanya belum bisa Ibu nanti kecuali jam 4 waktu Indonesia Barat, maka di Kendari menjadi jam 5. Berarti nanti mau buka puasa. Alasan kenapa yang sekitar 275 ini tidak segera melunasi itu beragam. Ya, karena tadi kegamangan, kebimbangan. Olehnya itu kita senantiasa memberikan penguatan kepada jamaah bahwasanya ketika kita sudah berniat untuk melakukan ibadah haji, maka Bismillahirrahmanirrahim, niat kita harus kuat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Karena tanpa bekal yang harus kita siapkan bagi seorang calon jamaah haji, ataupun misalnya ada petugas di sini, itu tentu kita menjadi rasa pesimis itu muncul terus. Olehnya itu barangkali perlu bagi kita selaku praktisi haji di kabupaten kota ataupun di Kemenag Kanwil Provinsi se-Indonesia itu harus memberikan penguatan terus-menerus, terutama ketika kita memberikan manasik haji. Alhamdulillah istitoah yang dimaksud di sini bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang dikategorikan mampu. Mampu di sini adalah mampu secara material, artinya dia mampu membayar
setoran awal dan mampu melunasinya. Kemudian istitoah yang kedua, istitoah dari sisi kesehatan dan istitoah dari sisi psikologis dan istitoah secara manasik haji. Ini yang kadang-kadang pengalaman kita kemarin, saya bertugas di tahun 2019 Pak Naib, melihat jamaah haji kita yang memang dari sisi usia beragam, heterogen banget. Jadi ada di situ ibu-ibu yang sudah agak sepuh dan sebagainya, atau perempuan-perempuan yang agak sepuh dan sebagainya. Ternyata kita punya tugas waktu itu ketika jamaah haji datang di kota Mekah, karena kita berada di salah satu sektor di kota Mekah, kita tugasnya itu memplototin jamaah yang turun dari bus itu. Kemudian kita lihat, Masya Allah, ketika ada jamaah kemudian turun dari bus mau masuk ke hotel, posisi kain ihramnya, mohon maaf, tidak sempurna begitu. Mungkin ada bapak-bapak yang lupa dia pakai jaket, kemudian ada yang ibu-ibu dia buka ininya, lari ke kamar, dia pakai das dan sebagainya. Ini menandakan bahwa manasik kita terus terang. Saya akui memang kemarin jamaah, Masya Allah, ternyata tidak tuntas ini. Nah, itu yang satu. Nah, kemudian ternyata bekal itu tidak hanya manasik saja yang cukup. Ternyata jamaah haji kita harus juga dibekali dengan kemampuan secara psikologis untuk menyesuaikan kondisi di sana. Mohon maaf, kenapa kemudian kadang-kadang terjadi gesekan antara jamaah satu dengan yang lain dari masalah yang sepele karena tadi. Sehingga sering saya sampaikan di ketika manasik, ayo Bapak Ibu, ketika kita sudah berniat untuk menunaikan ibadah haji, kantongi itu vitamin sabar yang banyak-banyak. Kantongi itu vitamin ikhlas yang banyak-banyak. Kenapa? Seluruh pergerakan jamaah haji kita mulai dari embarkasi ke bandara, dari bandara ke Jeddah dan semuanya itu membutuhkan kekuatan fisik, dan itu membutuhkan kesabaran yang sempurna. Tanpa sabar, maka itu tadi terpicu. Antriannya kegeser sedikit, dia sudah marah. Kemudian antrian makan dilumbai sedikit, dia marah. Kita mau tidur, kemudian yang satu maunya nyala, yang satu enggak, marah. Pernah kemudian datang ke kami, mohon maaf Ibu, kalau bisa saya dipindahin kamar. Loh kenapa? Saya bilang, kamu Bu tidak cocok. Ya, kalau misalnya tidak cocok begini Bu, jangan sampai kita sudah nunggu waktu rentan yang lama, hanya direcoki masalah tidak sabarnya tadi Ibu dengan temannya Ibu, sehingga rusak ibadahnya Ibu begitu. Tolong Ibu yang mengalah sedikit. Jadi caranya, ya Ibu kalau mau tidur, matiin dulu, nanti bilang sebentar nyalain lagi ya AC-nya, sebentar lagi nyalain ya lampunya. Seperti itu maksudnya harus disiapkan secara psikologis jamaah kita untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi di sana. Nah, kemudian yang selanjutnya, ternyata kita sebagai seorang muslim ini ketika akan menunaikan ibadah haji, jangan lupa bahwa kita memang akan menuju kepada sebuah ketakwaan, tapi bekal kita calon jamaah haji itu yang pertama bekalnya adalah, sebagus-bagus bekal adalah bekal takwa. Tanpa takwa, maka insya Allah kita pulang dari tanah suci tidak akan beroleh apa-apa. Karena kita bekalnya takwa, insya Allah nanti pulang kita dari tanah suci bisa mendapatkan predikat atau membawa oleh-oleh yang luar biasa, yang di tanah air nggak ada, adanya nanti yang di Indonesia tidak ada, ya, adanya nanti ketika kita sampai di tanah air, kemudian realisasinya inilah haji mabrur yang tidak lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Kemudian bagaimana kita meningkatkan giroh kita para calon jemaah haji ini? Kita tetap semangat, makanya nanti mudah-mudahan dari mereka-mereka yang belum sempat untuk melunasi ini, yang sekitar 20% ini, kalau di Sulawesi Tenggara, mungkin di provinsi lain ada sekitar berapa persen, mudah-mudahan sambil kita motivasi, kita dekati secara persuasif, bisa mereka melunasi. Kalau toh misalnya ada alasan-alasan yang strict, yang tidak bisa ini, ya monggo saja, karena itu sudah menjadi kewenangannya yang bersangkutan. Tapi yang jelas, kita tetap berikan semangat yang tinggi kepada calon jamaah haji kita, bahwa insya Allah
kita akan berangkat ke Tanah Suci, dan insya Allah Allah meridhoi kita semuanya. Saya pikir itu dulu Pak Naib dari kami, nanti kita sambung aja ya. Terima kasih Bu Haja Yuni Susilawati, narasumber kita pada sore hari ini. Beberapa hal yang saya catat tentang bagaimana meningkatkan ghiroh dan juga proses menuju takwa ini, yang terutama jamaah diwajibkan membawa bekal takwa ini ke Tanah Suci, dan juga tadi tentang vitamin sabar yang diungkapkan oleh Bu Haja Yuni Susilawati. Baik, para peserta Zoom meeting yang kami hormati, kami mengundang Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bertanya, kami persilahkan bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Kami persilakan kalau ada yang bertanya. Kami persilakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Bapak Ibu. Baik, Bu Haja Yuni Susilawati, yang ingin saya tanyakan mungkin ada beberapa, satu dulu saya tanyakan. Itu tentang takwa ini. Takwa ini apakah juga nanti harus dibawa pulang kita kembali ke Tanah Suci bagi seorang jamaah? Ribut semua Pak ini. Ya, silakan. Banyak bicara ya. Ya. Takwa ini di samping sebagai bekalnya orang yang mau berangkat ke Tanah Suci, nanti setelah pulang dari Tanah Suci juga takwa ini tetap dibawa, karena itu takwa dengan ini akan bersinggungan dengan kata Haji Mabrur. Itu dijelaskan dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Nah, ini takwa. Di surah ini disebutkan bahwa orang-orang yang takwa adalah alladzina yunfikuna fis syarra, orang yang menapakkan sebagian rizkinya ketika dia sempit. Nah, wal dharra wal kadiminal ghaidh, sedangkan haji mabrur, orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci, dia pulang nanti berangkat dengan membawa bekal ketakwaan, pulang nanti akan bawa oleh-oleh haji mabrur. Salah satunya ciri-cirinya adalah it'amut ta'am. Dia rajin untuk memberikan makan bagi orang-orang yang lapar. Pak Naib, cocok sekali situasi kita hari ini. Indonesia masih dalam posisi pandemik COVID-19 yang kita semuanya berharap mudah-mudahan ini wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah melindungi kita. Makanya kita sebagai para alumni atau sebagai ASN Kementerian Agama, ayo kita menyisihkan sebagian daripada rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang mungkin terkena dampaknya atau terpapar atau terkena dampak daripada COVID-19 ini. Yang mereka mungkin para pekerja yang mohon maaf yang serabutan. Jangan kita melihat agamanya apa, jangan melihat dia siapa, sukunya apa, nggak boleh. Tapi yang jelas kita harus sama-sama bahwa inilah wujud daripada ketakwaan kita sebagai orang yang muslim, apalagi di bulan puasa ini, Allah akan melipat gandakan pahalanya, maka kita akan mempraktekkan itu. Jadi kalau calon jamaah haji nanti pulang dari Tanah Suci, jangan lupa kalau misalnya ada saudara-saudara kita membawa map isinya proposal, mohon maaf untuk pembangunan masjid apa, jangan ditolak, jangan di ini, ayo kita masuk. Maka itu namanya memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi kepada saudara-saudara kita. Jadi ketakwaan merupakan salah satu indikasi juga daripada haji mabrur itu juga nanti dibawa pulang. Di situ ada unsur takwanya. Alladzina yunfikuna fis syarra wal dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin artinya kita juga harus haji yang mabrur, orang yang pulang dari Tanah Suci diharapkan hajinya mabrur, dia akan menjadi lisannya. Maka dia tentu tidak akan semena-mena
untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Ungkapan yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik, kita menjadi orang yang dijadikan teladan di lingkungan kita dan sebagainya. Barangkali itu, kalau kurang ditambah ya. Kalau kaitannya dengan memberi makan, berarti sebenarnya sudah bisa dimulai dari jamaah haji kita yang akan berangkat tahun ini. Jadi hendaknya mungkin rajin-rajin memberi makan tetangganya yang kelaparan mungkin. Begitu Bu Haja ya? Iya boleh ya. Baik Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan tangan. Nanti kita akan nyalakan. Izin Pak Naif. Ya silakan Pak Haji Wildan. Ya, Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan bahwa istitoah untuk jamaah haji itu antara lain faktor psikologis. Nah, saya mohon pencerahan dari Ibu bagaimana untuk para petugas, aspek psikologis pengalaman Ibu di lapangan. Apa kira-kira yang bisa di-share ke kami-kami? Aspek psikologis. Oke, terima kasih banyak Pak Haji Wildan. Terima kasih. Ya, silakan Bu Haja Yuni ditanggapi. Iya, terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Haji Wildan sama nih. Ya? Pak Haji Wildan. Iya. Pak Haji Wildan, pengalaman saya jadi petugas kemarin, kebetulan saya di Pimbat ya. Jadi Pimbat itu tiap hari itu kedatangan tamu-tamu itu. Konsultasi ibadah. Tamu, iya, konsultasi ibadah itu beragam. Nah, beragamnya itu gini, ada kasus, mohon maaf, ada cerita Bu Yuni, ini ada suami istri kayak gini. Loh, kalau kami kemudian, saya berpikir, kalau saya ini tidak kuat, saya bilang, kalau saya tidak kuat, loh itu dia cerita tadi tentang suami istri. Suaminya harus ngurus istrinya. Akhirnya saya bilang, Masya Allah, mungkin ini giliran. Jadi saya sampaikan sama Bapak itu begini mungkin Pak. Selama ini mungkin Bapak diurus sama istri Bapak ya di kampung halaman saya sana. Mungkin gilirannya ketika ini Allah kok memberikan ujian, Bapak yang harus ngurus istri Bapak begitu. Bapak itu menangis, saya juga akan sedih. Karena ternyata itu penguatan secara psikologis harus kita berikan. Jadi datang lagi, satu hari lagi. Pak, Bu Yuni begini, saya itu menghadapi orang tua yang harus diurus, kena stroke, suami juga stroke. Terus kapan saya akan ibadah? Itu. Jadi kalau saya menghadapinya dengan larut, saya kalau begitu begini. Ibu, insya Allah kemakmuran seseorang itu tidak terletak pada seringnya dia ke masjid, tidak terletak seringnya dia ke Masjidil Haram, tidak terletak seringnya dia pergi tadarus Al-Quran, tetapi ibu luar biasa. Bakti seorang anak kepada orang tua itu luar biasa, Bu. Akhirnya itu ibu kita saling menguatkan. Jadi insya Allah mungkin kemakmuran ibu lewat jalannya adalah ngurus suami ibu yang kena stroke, ngurus ibunya ibu yang juga kena sakit. Jadi begitu Pak. Jadi kita memang seorang petugas itu kadang-kadang kalau mau dimainkan perasaan itu main banget sih. Tapi karena kita sudah niat, tugasku adalah apa? Ibadahku. Jadi tugasku adalah ibadahku. Jadi itu terus yang terpatri. Ya Allah berikan kekuatan kami, ya Allah berikan kesabaran, ya Allah berikan keikhlasan. Kadang-kadang tidak tahu waktu, Bu, kita mau nyetor laporan. Oh iya. Tunggu di situ Pak, saya sholat dulu ya Pak. Jadi kita nggak boleh marah juga, nggak boleh ini. Jadi tetap kita mengimbangi daripada jamaah yang konsultasi sama kita juga, kita juga akhirnya bisa meredam kita punya perasaan, oh ini kita lagi menjalankan tugas yang mulia, mudah-mudahan tugas yang kita lakukan ini menjadi bagian ibadah. Yang tentu mudah-mudahan kita doanya mabrur juga para petugas ini. Amin. Begitu ya Pak Wildan. Iya, makasih Bu Haja. Baik, kami sapa kembali. Mungkin Pak Haji Mardianto yang di Batam mau bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan Pak Haji Mardianto di Batam? Nengok dulu. Oh ya, silakan. Padang. Ya siapa? Silakan Pak Haji Efrizal Syarif, Ketua PWFKP Sumatera Barat. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Ini kepada Ibu Yuni, kita mungkin berbagi juga ini pengalaman kita sebagai petugas di kloter ini dalam rangka it'am ta'am. Tapi perilaku jemaah kita terutama di Arafah ya, Musdalifah, Mina, dalam hal konsumsi ini sering jemaah kita
yang terutama yang lansia tidak kebagian. Ada yang ngambil hak orang lain. Ini juga pengalaman kita. Ini kita mau bertanya, kenapa mungkin yang bisa kita berikan kepada jamaah agar perilaku jamaah itu betul-betul takwa dibawanya ke muka itu. Ini kita berbagi pengalaman sebagai petugas kloter. Nah, di Arafah Mina itu sering jemaah yang lansia itu tidak kebagian, jusnya, buahnya hilang. Nah, begitu. Bagaimana menurut kita berbagi trik yang mungkin Ibu Yuni bisa berikan pada kita semua? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Afrizal Syarif dari Padang, Sumatera Barat. Silakan Bu Haji Yuni. Solusinya kalau saya Pak berangkat dari sebuah hadis, al-hujjat wal umar waftullah, gitu ya. Jadi kita yakinkan kepada seluruh jamaah bahwa kita ini adalah tamu-tamunya Allah. Orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji itu menjadi tamu-tamunya Allah. Luar biasa loh kita. Diundang oleh Allah, kemudian jaminan yang ada itu dijamin oleh Allah. Nah, kalau Allah yang menjamin, masa kita mau selingkuh sama Allah? Kita misalnya jatahnya 1 ngambil 2, iya kan? Kita tidak berpikir bahwa di belakang kita itu ada lansia dan sebagainya. Jadi pernah juga terjadi di kami pengalaman, dia marah-marah. Mendapat ini, kalau kasusnya tadi dia tidak kebagian. Kalau ini kasusnya di tempat kami, dia marah-marah. Ini katanya makanan kayak apa katanya? Katanya apa namanya? Katanya berbasis ini wilayah. Ini rendang macam mana ini? Masya Allah. Sampai makanan itu dibawa dan dilihatkan kepada kita punya pimpinan, akhirnya Masya Allah. Hanya kami menyadarkan lagi, Bapak Ibu, kita ini adalah tamunya Allah. Apa yang disajikan mulai dari konsumsi, akomodasi, dan transportasi itu adalah fasilitas yang sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita tidak boleh berebut, maka kita tidak boleh serakah-serakahan dan sebagainya. Itu karena kita menjadi al-hujjat wal umar waktullah, menjadi tamu-tamu Allah. Begitu Pak. Sehingga kalau ini disandarkan terus-menerus, diberikan penguatan terus-menerus kepada jamaah, masa kita tidak malu sama Allah? Kita mau jatahnya 1 ngambil 2. Memang kadang-kadang ada yang begitu saya lihat. Iya Pak ya. Mudah-mudahan dengan apa namanya edukasi ketika manasik itu ya, kita kan manasik reguler nih belum nih ya. Manasik mandiri, alhamdulillah kita insya Allah di seluruh kabupaten kota se-Indonesia sudah mulai melaksanakan. Sama di kami di Provinsi Sulawesi Tenggara, dari 17 kabupaten kota, insya Allah sekitar 12 kabupaten sudah melaksanakan. Begitu mau melaksanakan, ada Mbak COVID, nggak jadi deh. Iya. Saya kira itu ya Pak jawabannya. Jadi kembali lagi, jamaah disandarkan untuk bahwa kita ini tamu Allah. Tamu Allah ini berarti makanan yang diberikan itu disajikan oleh Allah. Nggak boleh dicela, ini nasinya keras, ini nasinya lembek, nah, dan sebagainya. Dapat nasi gitu, alhamdulillah. Dapat minum ini, alhamdulillah gitu barangkali. Ya. Terima kasih Bu Haja ini. Ya, Pak. Selanjutnya kami persilakan lagi yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu Haja Afnizar, silakan Bu Haja Afnizar. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Afnizar. PHU Tebing Tinggi Sumatera Utara. Oh iya. Ya, sama-sama pengalaman kita Ibu di tahun 2016 saya sebagai bimbat juga. Kebetulan hanya berdua kami tahun itu. Ibu bimbat ya tahun kemarin ya Ibu? Iya. Gini Bu, sekedar berbagi ya, sekedar berbagi ilmu. Insya Allah tahun ini kita itu kan mudah-mudahan berangkat dalam suasana yang baru selesai COVID. Insya Allah selesai ya Bu ya, kita berangkat COVID-nya berlalu. Insya Allah. Jadi bukan tidak mungkin itu jemaah masih ada yang trauma dengan masalah COVID ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
kalau ya ada jemaah kita yang tiba-tiba ada serangan jantung atau sesak napas yang gejalanya itu seperti dengan penderita COVID, tapi na'udzubillah min dzalik, cuma kita ini mengatasi kemungkinan itu andai ada. Nah, gimana caranya ya Bu ya? Tentunya teman-teman yang lain itu merasa takut dan menjauhi. Tentu pasti menjauhi. Dia corona, nggak usah mendekat. Dia corona, pasti ada kata-kata seperti itu ya Bu ya. Nah, kita sebagai petugas bagaimana mengantisipasi bila terjadi hal demikian, Ibu Yuni? Demikian itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Haja Penizar. Kami persilakan. Saya coba menjawab. Ini sebetulnya kewenangannya ini ya orang kesehatan ya. Tapi enggak Ibu, saya di PHU. Oke. Sebagai seorang petugas tentu kita akan segera mengkomunikasikan bahwa ada jemaah yang seperti itu tentu kepada yang berwenang, berarti petugas kesehatan. Iya. Karena nanti terkait dengan protokol yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh langsung menangani barangkali itu. Atau bagaimana Pak Naib? Ini. Iya. Tentu ada yang berwenang. Iya. Jadi saya kira petugas fungsinya hanya bisa mengkoordinasikan bahwa ada kejadian seperti ini, ya, kepada petugas kesehatan mungkin karena nanti lengkap dengan penanganan secara protokol kesehatan tentang penyakit virus COVID-19 ini. Saya kira itu ya Bu. Salam kenal ya, balik ya. Bu Haja Yuni, bagaimana peranan wanita dalam pelayanan haji menurut Anda? Pelayanan kita sebagai seorang perempuan sih, insya Allah kalau wanita dalam pelayanan haji. Karena begini Pak, kalau kita melihat jumlah jamaah haji kita kan hampir ini ya, hampir 50% lebih ya perempuan. Maka ada hal-hal yang memang harus disentuh dan diselesaikan oleh perempuan. Maka peran perempuan itu sangat penting di petugas perempuan. Jadi contoh kasus di tempat kami, dia itu jamaah, dia tidak berani mengatakan bahwa saya lagi datang haid. Nanti sudah sampai di Mekah baru nyampaikan, Ibu, saya mau ketemu sama kita Bu. Oh iya, kenapa? Gini Bu, saya itu gini. Lah, kok kemarin nggak bilang sama Pak Ketua Kloter atau yang satu busnya itu? Apa tuh nggak tahu? Saya tahu, tapi kenapa? Ini aja saya nggak, Allahu Akbar. Nah, yang seperti itu banyak sekali persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain kecuali dengan kita. Seperti ada lagi kasus, Ibu kami mau tanazul. Kenapa mau tanazul? Karena kami begini. Seorang bapak ini nggak tahu apa itu, kenapa sampai tidak berhenti itu haid Ibu. Mohon maaf. Iya, ada juga begitu. Iya, jadi itu namanya fitrah bahwa perempuan itu terkait dengan namanya menstruasi dan sebagainya. Itu hanya bisa kita persuasif dengan perempuan itu. Saya jagai, Ibu nanti kalau sudah bersih lapor ya. Gitu. Jadi mohon maaf bukan Pak Naib ya. Ternyata peran perempuan masih dibutuhkan di penyelenggaraan haji ini karena mengingat jamaah haji kita masih banyak perempuan dan masih butuh tangan-tangan perempuan begitu. Insya Allah tangan-tangan perempuan yang amanah mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, karena kalau kita melayani dengan hati insya Allah itu jadi. Oke, baik. Kami ingin mendengarkan statement dari Pak Direktur Bina Haji seputar tentang tema kita pada sore ini. Kami mohon Ayahanda menyampaikan mungkin 2 menit atau 1 menit. Silakan Ayahanda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Menarik materi yang kita bahas. Inilah peran para alumni. Kenapa peran alumni? Karena sekarang ini kita memberikan materi manasik itu tidak saja tekstual. Yang jauh lebih penting adalah masalah kontekstualnya. Nah, ketika kita bicara kontekstual, maka alumni yang paling banyak tahu. Sehingga apa yang dialami oleh alumni itu bisa langsung menyentuh kepada jemaah sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya jauh lebih baik dari yang sudah ada. Maka itu sekali lagi saya mohon peran para kawan-kawan alumni di dalam melaksanakan manasik ini sangat penting.
Ini yang kita butuhkan selama ini. Selama ini para alumni itu seakan-akan ketika selesai pulang melaksanakan haji, melaksanakan tugasnya, dia tidak punya lagi tanggung jawab. Kenapa nomenklatur yang saya buat alumni? Karena ketika dia bahasa alumni, dia masih punya tanggung jawab terhadap pembinaan ke depan. Tetapi kalau mantan, itu tidak ada tanggung jawabnya lagi. Maka bahasa alumni itu sangat menyentuh buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang istitoah. Istitoah ini tidak ada COVID, penting. Tetapi ketika ada persoalan COVID, ini jauh lebih penting. Persoalannya, ketika waktu belum ada COVID, kita bisa melakukan edukasi istitoah ini secara piece to piece. Tetapi sekarang kita tidak bisa karena ada COVID. Maka itu jemaah jauh lebih penting tahu bagaimana kondisi kesiapan fisiknya terhadap kesehatan diri dia. Tanpa dia mengukur kesehatannya, maka orang lain tidak mungkin akan tahu. Maka itu sekali lagi peran jemaah sangat penting. Ini yang perlu kita edukasi kepada kawan-kawan atau kepada calon jemaah haji kita. Mungkin itu Pak Naib supaya terima kasih Pak Direktur Bina Haji. Semoga lancar dalam perjalanan. Baik Bu Haja. Ya. Iya. Bu Haja Yuni Susilawati, mungkin ada closing statement kita pada sore hari ini. Ada beberapa yang tadi saya catat tentang bagaimana meningkatkan takwa, candu takwa dan pengorbanan sosial. Kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berikan closing statement bahwasanya bagi kita jamaah calon haji yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci itu harus menyiapkan diri sebetul-betul siap. Jangan lupa kita membawa bekal kita adalah takwa. Sebab tanpa bekal takwa, apa yang kita lakukan di sana menjadi seorang yang kayak kebingungan. Kita ketika ke masjid mau ngapain, ketika kita di hotel mau ngapain, tidak tahu arahnya. Tetapi ketika kita membawa bekal takwa, maka kita sudah terpandu. Jamaah haji begitu sampai di haram, ya kita akan sholat. Setelah itu kita akan tadarus, kita dan bla 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 sebagainya. Nah, jangan lupa juga kita mengantongi tadi vitamin-vitamin sabar. Dan jangan lupa juga kita harus memiliki kepedulian sosial kepada orang lain. Mungkin ada saudara-saudara kita, jamaah lain kita, teman kita, ada yang lebih tua, yang membutuhkan bantuan daripada kita. Jangan enggan untuk membantu sesama jamaah. Jangan enggan untuk menolong kepada sesama jamaah, karena ini menjadi penting. Siapa tahu dengan disitulah nilai kemakmuran kita menjadi kita peroleh. Dan sekali lagi kita semangatkan, yuk girohnya kita semangatkan. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ayo kita pendidikan edukasi manasik ini tidak hanya kepada calon jemaah haji, tapi kepada nanti anak-anak sekolah dan sebagainya, ya, agar kita lebih siap lagi, ya Pak ya. Makasih. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Terima kasih kepada narasumber disampaikan dari Ketua Umum FKP Pak Haji Afan Rangkuti. Sekali lagi kita diharapkan semua untuk punya candu takwa dan pengorbanan sosial. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian serta Zoom meeting, insya Allah kita ketemu lagi besok di hari ke-8 dengan narasumber kita dari PWFKP dari Provinsi Sulawesi Barat, Pak Haji Suharli, tentang bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, sebagai dakwah haji. Saya selaku moderator, selaku host mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.